ada kenajisan di dalam perbuatan tangan dan persembahan mereka. Dan untuk hal ini Tuhan mau memperhatikan keadaan mereka. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini dalam Kitab Nabi Hagai pasal yang kedua ayat 10 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9 pada tahun yang kedua Samandarius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu, tanyakanlah pengajaran kepada para imam, andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit, gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkan dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai hari ini, aku akan memberkati engkau. Saudaraku, dalam pembacaan ini Hagai kembali mendengar Tuhan berbicara kepadanya untuk mengingatkan bangsa Israel tentang masalah yang dapat terjadi. Jika kita mengizinkan dosa dan kenajisan masuk dan menguasai kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan meminta bahwa dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan itu, harus dikerjakan dalam cara kualitas dan standar Tuhan dan bukan standar manusia. Dan standar Tuhan, saudaraku, adalah kekudusan. Dan untuk itu kita perlu menanyakan ini. Bagaimana keadaanmu? Saudaraku, memang berbicara kekudusan kita tidak bisa membicarakannya dengan paradigma perjanjian lama. Karena di perjanjian baru berbicara kekudusan tidak bisa dilepaskan dari karya Kristus Yesus di salib untuk kita semua orang yang percaya kepadanya. Dalam Hagai pasal yang kedua ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15, Tuhan menunjukkan bahwa dalam pekerjaan pembangunan kembali bait suci ini ada kenajisan di dalam perbuatan tangan dan persembahan mereka. Dan untuk hal ini Tuhan mau memperhatikan keadaan mereka. Nah saudara, Tuhan adalah Tuhan yang tahu persis bahwa manusia lemah dan gampang jatuh. Itu sudah pasti. Jadi waktu Tuhan berurusan dengan kelompok ini, Tuhan tahu bahwa bisa saja ada dosa yang creep in. Ada kenajisan yang masuk. Dalam case ini, ada kenajisan yang ada di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan mau membereskannya. Tuhan mau menyelesaikannya. Dan tadi istri saya sudah katakan bahwa pemberesan dosa kita tidak bisa lihat dengan cara perjanjian lama. Sebab dalam terang perjanjian baru, itu dikatakan bahwa Yesus yang menyelesaikan semuanya. Korban Kristus yang membereskan semuanya itu. Tapi dalam kitab Hagai, Tuhan memberi kepada mereka foretaste tentang Yesus Kristus itu. Tuhan beritahu kepada mereka bahwa Tuhan yang akan buat itu. Tuhan akan menguduskan mereka. Tuhan akan membersihkan mereka. Berkali-kali muncul kata ini. Mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebab Tuhan mau memberitahukan bahwa Tuhan mau mulai proses dalam kehidupan kita.
Ada progres yang terjadi. Kita memulai sesuatu. Kemudian mulai dari situ Tuhan berproses dengan kehidupan kita. Mengeluarkan cacat-cacat dosa dari kehidupan kita. Mengeluarkan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya dari kehidupan kita. Penebusan dia sudah selesaikan. Tapi dia mau berproses dengan kita untuk mengeluarkan semuanya. Sampai kita menjadi murni dan kudus. Alkitab berkata semua orang yang dibenarkannya. Semua orang yang dipanggilnya itu dibenarkannya. Tapi semua orang yang dibenarkan itu pun dimuliakannya. Itu punya pengertian kita akan masuk dalam proses pengudusan dari Tuhan. Sampai kita sungguh-sungguh menjadi seperti yang dia inginkan. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi umatnya. Dia tidak mau umatnya cuma sekedar mengalami pengalaman mengerjakan sesuatu. Dia mau umatnya masuk kepada cara hidupnya. Cara hidup kekudusan. Cara hidup keindahan kekudusan. Kekudusan Tuhan itu indah. Dan Tuhan mau membagikannya dengan kita. Dia mau kekudusan itu menjadi bahagian kehidupan umatnya. Saudaraku, kita semua mengetahui dan menyadari bahwa bagaimanapun juga sebagai manusia, saudara, tidak bisa kita mengurus masalah dosa. Firman Tuhan menjamin bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan yang sanggup untuk menyelesaikan masalah dosa. Itulah sebabnya hanya Tuhan Yesus yang dapat membawa kita pada suatu kehidupan yang kudus. Yang sebenarnya dia yang menjadi kekudusan kita. Selama mata iman kita tertuju pada Tuhan Yesus dan kita sungguh-sungguh menjadikan firman Tuhan, saudaraku, sebagai pusat daripada kehidupan kita, maka kita terus diubahkan. Sebab kita tahu bahwa keserupaan kita dengan Tuhan Yesus Kristus itulah yang menjadi tujuan kehidupan kita. Ya, luar biasa sekali kerinduan Tuhan membawa umat yang ingin terlibat dalam pembangunan bait suci ini. Sebab kita semua, menurut Efesus pasal 4, ayatnya ke-11 dan 12, kita semua diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Kita sedang ada dalam sebuah pekerjaan pembangunan bersama-sama. Di perjanjian baru, Tuhan mau bereskan kita. Tuhan mau perlengkapi kita. Supaya kita menjadi seperti yang dia inginkan. Kudus dan tak bercacat celah untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dia sudah siapkan buat kita. Luar biasanya. Dia mau kita mewarisi itu tuh, nature. Dia mau kita mewarisi sifat-sifat Tuhan yang kudus itu. Saudara, kekudusan kita bukan upaya kita, tapi karya Kristus bagi kita. Dialah kekudusan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.